warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil video proyek kami pada mata kuliah hukum acara. Nah, sebelum itu kami sudah mengikuti persidangan, yaitu sidang perkara pidana kasus penggelapan mobil rental. Nah, sebelum itu, kenalan dulu sama kami yuk. Kelompok 5, ayo. Perkenalkan, nama saya Daniel Huta Barat dengan NIM 323111021. Saya Teresia Mardiana Tampa dengan NIM 3233111053. Perkenalkan, nama saya Arini Maulida Sitepu dengan NIM 32331111017. Perkenalkan, nama saya Angelita Dewi Maharani dengan NIM 32324111002. Kronologi dari persidangan yang kami ikuti yaitu dalam persidangan perkara pidana yang berlangsung di Pengadilan Negeri Binjai, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa yaitu saudara MRW yang diduga melakukan penggelapan atau penipuan tindak pidana yang merugikan pihak lain. Dalam dakwaan juga dijelaskan bahwasannya peristiwa tersebut bermula pada tanggal 28 Juli 2023 di wilayah Kota Binjai. Terdakwa diduga melawan hukum karena melakukan tindakan yang bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara meminjam kendaraan milik orang lain namun tidak mengembalikannya sebagaimana sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan di awal. Nah, perkara pidana ini kemudian dilaporkan oleh korban setelah kendaraan yang diminjamkan tidak dikembalikan dengan kurun waktu yang cukup lama dan juga tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara si korban dan juga terdakwa. Dalam dakwaan, jaksa juga menjelaskan bahwasanya awal mula kejadian ini terjadi ketika terdakwa menghubungi saksi korban yaitu saudari Ade yang melalui telepon. Dalam komunikasi tersebut, terdakwa menyampaikan maksud untuk meminjam satu unit mobil milik saksi korban yaitu Toyota Avanza tipe G tahun 2022 yang berwarna hitam metalik. Terdakwa kemudian menyatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk operasional tertentu dan berjanji akan mengembalikan kendaraan tersebut setelah selesai digunakan. Karena adanya hubungan saling percaya antara saksi korban, akhirnya saksi korban bersedia memenuhi permintaan terdakwa dan menyerahkan kendaraan tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa. Nah, dalam dakwaan juga dijelaskan bahwa sebelum mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa, kedua pihak sudah melakukan kesepakatan terkait biaya penggunaan terhadap kendaraan tersebut. Nah, di dalam kesepakatan tersebut, terdakwa menyatakan kesediaannya untuk membayar biaya sewa kendaraan sebesar 5.500.000 setiap bulan yang akan dibayarkan setiap pada tanggal 5. Nah, kesepakatan ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan kendaraan milik saksi korban oleh terdakwa. Setelah adanya kesepakatan tersebut, saksi korban kemudian menyerahkan mobil Toyota Avanza tersebut kepada si terdakwa. Setelah kendaraan tersebut berada di tangan si terdakwa, pada awalnya terdakwa masih melakukan pembayaran seperti yang sudah disepakati. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terdakwa tidak lagi melaksanakan kewajibannya secara konsisten, di mana dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa hanya membayarkan kewajibannya tersebut dalam beberapa kesepakatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kompensasi atas penggunaan kendaraan milik saksi korban oleh si terdakwa. Nah, setelah adanya kesepakatan tersebut, saksi korban kemudian menyerahkan mobil Toyota Avanza tersebut kepada si terdakwa. Nah, setelah kendaraan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, pada awalnya si terdakwa masih melakukan pembayaran secara konsisten sebagaimana yang telah disepakati pada awalnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terdakwa tidak lagi menjalankan kewajibannya secara konsisten. Nah, dalam dakwaan tersebut disebutkan bahwasanya terdakwa hanya membayarkan kewajibannya tersebut dalam beberapa kesempatan saja dan kemudian mulai menunda pembayaran dengan berbagai alasan.
Hal ini membuat saksi korban mulai merasa curiga terhadap itikat baik terdakwa dalam menggunakan kendaraan tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwasanya pada bulan Juli 2024 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan menyampaikan bahwasanya kendaraan tersebut telah mati pajak. Nah, kemudian si terdakwa meminta agar biaya pajak kendaraan dibayarkan terlebih dahulu oleh saksi korban agar kendaraan tersebut masih dapat digunakan. Atas permintaan tersebut, saksi korban kemudian menyetujui untuk membantu pembayaran pajak kendaraan tersebut sebesar Rp10.000.000 dengan harapan kendaraan tersebut tetap aman dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, setelah pembayaran pajak tersebut dilakukan, saksi korban kemudian mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan kendaraan tersebut. Namun, si terdakwa tidak memberikan informasi jelas mengenai lokasi kendaraan tersebut. Dalam situasi tersebut, korban kemudian berinisiatif untuk mencari informasi mengenai keberadaan kendaraan melalui pihak lain yang dapat melakukan pelacakan kendaraan. Dalam proses pencarian tersebut, saksi korban meminta bantuan kepada saksi bernama BPSH untuk membantu melacak kendaraan tersebut menggunakan sistem pelacakan GPS. Nah, berdasarkan hasil pelacakan tersebut diketahui bahwasanya kendaraan Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1185RY masih berada di wilayah Sumatera Utara. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh saksi korban untuk menelusuri keberadaan kendaraan tersebut secara lebih lanjut. Selain itu, saksi yaitu saudara BPSH juga berkomunikasi dengan saksi lain yaitu MRS yang diduga mengetahui keberadaan kendaraan tersebut. Nah, di dalam komunikasi tersebut, saudara MRS menjelaskan bahwasannya kendaraan tersebut berada dalam penguasaannya dan berkaitan dengan transaksi yang melibatkan terdakwa. Saksi tersebut juga menyampaikan bahwa terdakwa pernah menyatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan miliknya pribadi sehingga menimbulkan kesalahpahaman mengenai status kepemilikan kendaraan tersebut. Nah, di dalam dakwaan juga disampaikan bahwa terdakwa sempat meminta sejumlah uang kepada saksi yaitu saudara MRS dengan alasan kepengurusan dokumen kendaraan berupa BPKB. Jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp40 juta yang kemudian ditransfer saksi tersebut melalui rekening bank. Namun setelah uang tersebut diberikan, BPKB kendaraan yang dijanjikan tidak pernah diberikan oleh terdakwa sehingga transaksi tersebut tidak pernah diselesaikan sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Akibat dari serangkaian perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian materi yang cukup besar. Dalam dakwaan disebutkan bahwa total kerugian yang dialami oleh korban mencapai Rp230 juta. Nah, berdasarkan perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Nah, oleh karena itu, terdakwa diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum melalui proses persidangan yang sedang berlangsung. Dalam proses persidangan tersebut, ada beberapa barang bukti yang diajukan, yaitu yang pertama, 1 unit mobil Toyota Avanza tipe G tahun 2022 berwarna hitam metalik, dan yang kedua ialah dokumen kendaraan berupa BPKB kendaraan. Adapun proses jalannya sidang dimulai dari pembukaan sidang. Sidang perkara dengan dugaan penggelapan dengan terdakwa MRW dibuka oleh majelis hakim di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Binjai dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hakim melakukan verifikasi identitas terdakwa serta memastikan kondisi kesehatan terdakwa agar mampu mengikuti persidangan. Selain itu, hakim menjelaskan tata tertib persidangan kepada semua pihak yang hadir. Penasihat hukum menunjukkan surat kuasa, sementara jaksa penuntut umum menyatakan kesiapan berkas perkara dan alat
bukti sebelum sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Yang kedua ada proses pemeriksaan. Pada tahap pemeriksaan, hakim mengajukan pernyataan kepada terdakwa mengenai kronologi penyewaan mobil jadi objek perkara. Pemeriksaan difokuskan pada isi perjanjian, komunikasi antara terdakwa dan korban, serta alasan kendaraan tidak dikembalikan setelah masa sewa berakhir. Hakim juga menilai adanya perbedaan keterangan antara jawaban terdakwa dan berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat unsurnya jahat dalam tindakan terdakwa sesuai pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Lalu yang ketiga itu penyampaian argumen dan alat bukti. Jaksa penuntut umum menyampaikan alat bukti berupa perjanjian sewa kendaraan serta bukti percakapan pesan singkat yang menunjukkan upaya penagihan dari korban. Pihak terdakwa dan penasihat hukumnya menanggapi dengan menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa perdata atau wan prestasi bukan tindak pidana. Mereka juga menunjukkan bukti pembayaran sebagai bentuk itikat baik. Majelis hakim kemudian memeriksa keaslian dokumen serta prosedur penyitaan bukti sebelum memberi nomor pada setiap bukti yang diajukan. Lalu yang keempat, keterangan saksi korban. Saksi korban Ade memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai kronologi penyerahan mobil kepada terdakwa. Ia menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan aset usaha rental miliknya dan hingga saat ini belum dikembalikan. Saksi juga menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk memindahtangankan atau menggadaikan mobil kepada pihak lain. Kesaksian ini menjadi penting untuk menunjukkan kerugian yang dialami korban serta dugaan adanya perbuatan melawan hukum. Lalu yang kelima, tanggapan pihak lawan. Terdakwa menanggapi keterangan saksi dengan membantah adanya niat untuk menghilangkan mobil secara permanen. Ia menyatakan masih berniat mengembalikan kendaraan tersebut, namun mengalami kendala operasional dan masalah keuangan. Penasihat hukum terdakwa juga berpendapat bahwa peristiwa ini lebih tepat dianggap sebagai resiko bisnis dalam usaha rental kendaraan. Meskipun demikian, jaksa penuntut umum tetap berpegang pada dakwaan karena keberadaan mobil masih tidak diketahui secara jelas. Lalu yang terakhir itu penetapan agenda selanjutnya. Majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan berikutnya. Penundaan ini bertujuan memberi waktu kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi tambahan serta kepada pihak terdakwa untuk menyiapkan saksi yang meringankan dan bukti tambahan. Hakim menekankan pentingnya kehadiran para saksi agar proses pembuktian berjalan lancar. Sidang kemudian ditutup secara resmi dan seluruh jalannya persidangan dicatat oleh Panitera dalam berita acara persidangan. Selanjutnya, kami menganalisis atmosfer persidangan. Berdasarkan hasil pengamatan di Pengadilan Negeri Binjai, suasana persidangan berlangsung tertib dan kondusif. Sidang dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan agenda pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, seluruh pihak yang terlibat seperti majelis hakim, jaksa, panitera, dan para pihak yang berperkara menjalankan perannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selama persidangan berlangsung, suasana ruang sidang relatif tenang, meskipun sempat muncul ketegangan ketika jaksa membacakan dakwaan terkait dugaan tindak pidana penggelapan. Namun, situasi tersebut dapat dikendalikan dengan baik oleh majelis hakim sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan. Nah, para pengunjung sidang juga menjaga ketertiban sehingga proses persidangan tetap berlangsung secara formal, serius, dan profesional. Nah, selanjutnya itu efektivitas hakim. Majelis hakim, khususnya hakim ketua, terlihat memimpin persidangan dengan cukup efektif. Hakim mampu mengarahkan jalannya sidang secara sistematis, mulai dari pembukaan sidang hingga pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Hakim juga menunjukkan sikap tegas, namun tetap netral terhadap para pihak yang berperkara. Selain itu, hakim terlihat profesional dalam mendengarkan keterangan yang disampaikan di persidangan, serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Dari cara memimpin sidang, hakim juga tampak memahami pokok perkara yang sedang diperiksa. Nah, secara keseluruhan, kinerja majelis hakim dapat dinilai cukup baik karena mampu menjaga ketertiban sidang serta menjunjung prinsip keadilan. Nah, selanjutnya itu ada argumentasi hukum. Dalam persidangan tersebut,
Jaksa penuntut umum menyampaikan dakwaan terkait dugaan tindak pidana penggelapan. Jaksa menjelaskan bahwa terdakwa diduga dengan sengaja menguasai barang milik orang lain, yaitu satu unit mobil Toyota Avanza tipe G tahun 2022 yang dipinjam dari saksi korban. Menurut kronologi yang disampaikan, kendaraan tersebut awalnya dipinjam berdasarkan kesepakatan pembayaran sewa setiap bulan. Namun, setelah beberapa waktu, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran dan juga tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemilik. Hal inilah yang menjadi dasar jaksa menyatakan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penggelapan. Nah, meskipun demikian, dakwaan tersebut masih harus dibuktikan melalui keterangan saksi, dokumen, serta bukti lain dalam persidangan selanjutnya. Dari pihak terdakwa, kemungkinan pembelaan dapat berfokus pada hubungan antara terdakwa dan korban, serta kemungkinan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa perdata terkait perjanjian sewa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada catatan tambahan. Nah, selama kami mengikuti persidangan yang berlangsung, terlihat adanya dinamika emosional dari para pihak yang terlibat, terutama karena perkara tersebut berkaitan dengan kerugian materi yang cukup besar. Bagi korban, kehilangan kendaraan tentunya menimbulkan kerugian. Sedangkan bagi terdakwa, proses persidangan menjadi tekanan tersendiri karena menyangkut tanggung jawab hukum. Nah, selain itu, koordinasi antara aparat pengadilan seperti hakim, jaksa, dan panitera terlihat berjalan dengan baik, sehingga proses persidangan berlangsung lancar. Pengamatan ini memberikan gambaran nyata mengenai praktik peradilan pidana, bahwa proses hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga melibatkan komunikasi, pengelolaan suasana sidang, serta profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yang pertama itu poin-poin utama yang dapat dipelajari dari persidangan berdasarkan hasil pengamatan terhadap persidangan di Pengadilan Negeri Binjai. Terdapat beberapa hal yang penting dapat dipelajari dari proses persidangan tersebut. Yang pertama, proses persidangan pidana memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur. Persidangan dimulai dengan pembukaan sidang oleh majelis hakim, dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa, kemudian pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Tahapan ini menunjukkan bahwa setiap proses dalam persidangan harus dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan jalannya persidangan. Dalam persidangan tersebut, hakim terlihat mampu menjaga ketertiban ruang sidang, mengatur jalannya proses sidang, serta memberikan arahan kepada para pihak yang terlibat. Sikap hakim yang tegas namun tetap netral menunjukkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, suasana persidangan yang tertib dan kondusif sangat mendukung jalannya proses hukum. Para pengunjung sidang, aparat pengadilan, serta pihak yang berperkara terlibat mengikuti proses persidangan dengan sikap yang tertib dan menghormati jalannya persidangan. Yang keempat, proses pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan kesalahan terdakwa. Pada tahap pembacaan dakwaan, jaksa hanya menyampaikan dugaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kebenaran dari terdakwa tersebut nantinya akan diuji melalui keterangan saksi, bukti dokumen, serta fakta lain yang diungkap dalam persidangan selanjutnya. Dengan demikian, pengamatan tersebut, persidangan ini memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai bagaimana proses peradilan pidana dilaksanakan secara langsung di lapangan. Bagian kedua itu adalah implikasi agenda sidang hari ini terhadap perkembangan kasus secara keseluruhan. Agenda sidang pada hari tersebut adalah pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan kasus. Melalui pembacaan surat dakwaan, jaksa menjelaskan secara rinci mengenai kronologi kejadian yang menjadi dasar tuduhan terhadap terdakwa. Dalam perkara ini, jaksa menyampaikan bahwa terdakwa diduga melakukan penggelapan terhadap satu unit mobil yang dipinjam dari korban, namun tidak dikembalikan serta tidak lagi melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Pembacaan dakwaan tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk melanjutkan proses persidangan pada tahap berikutnya, yaitu pembuktian. Pada tahap ini, nantinya akan dihadirkan saksi, bukti-bukti, serta keterangan lain
yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dengan demikian, agenda sidang hari itu memiliki implikasi penting karena menjadi dasar awal bagi proses pemeriksaan perkara serta menentukan arah pembuktian dalam persidangan. Bagian yang ketiga itu pandangan terhadap kasus dan perkiraan akhir persidangan. Berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam persidangan, kasus ini berkaitan dengan dugaan penggelapan kendaraan yang dipinjam oleh terdakwa dari korban. Awalnya kendaraan tersebut dipinjam dengan adanya kesepakatan mengenai pembayaran sewa setiap bulan. Namun dalam perkembangannya, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran secara teratur dan tidak juga mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya. Dari sudut pandang hukum, kasus ini memiliki kemungkinan untuk dipandang sebagai tindak pidana penggelapan apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja memasalahkan kendaraan tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak berniat mengembalikannya. Namun di sisi lain, pihak terdakwa juga dapat memberikan pembelaan bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan hubungan perjanjian antara kedua pihak sehingga lebih bersifat sensitif. Oleh karena itu, hasil dari akhir persidangan ini sangat bergantung pada proses pembuktian yang akan dilakukan pada sidang berikutnya. Apabila bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa dapat membuktikan adanya unsur penggelapan, maka terdakwa memungkinkan dapat dinyatakan bersalah. Namun apabila terbukti bahwa permasalahan tersebut hanya berkaitan dengan kesepakatan atau perjanjian antara kedua pihak, maka perkara tersebut mungkin memenuhi unsur tindak pidana. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana sangat bergantung pada kekuatan bukti dan fakta yang diungkap selama persidangan berlangsung. Sekian penampilan video proyek kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.